Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Nurul Komariah. Kedua ada Hanum Dinda Ayu Fardila. Yang ketiga, Nur Safina Wahyuni. Keempat, Putri Anggraini. Kelima, Titis. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Pengertian landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi tolak ukur dalam rangka praktik dan studi pendidikan. Landasan pendidikan ini muncul sebagai landasan hukum dalam memastikan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan ekonomi, yang keempat landasan sejarah, yang kelima landasan psikologis, yang keenam landasan iptek, dan yang terakhir landasan hukum. Landasan filosofis. Landasan ini berasal dari kata filsafat atau falsafah. Landasan ini membahas tentang makna atau hakikat dari pendidikan, yang bertujuan mempertimbangkan masalah-masalah mendasar tentang pendidikan, seperti apa itu pendidikan, mengapa pendidikan itu penting, apa objek yang dikaji dalam pendidikan, dan apa yang akan kita dapat atau peroleh dari melakukan proses pendidikan itu, dan lain sebagainya. Filsafat ini sangat berhubungan erat dengan pendidikan. Mengapa? Karena melalui filsafat kita berusaha membentuk citra manusia, sedangkan pendidikan berusaha menciptakan citra tersebut. Sebagai contoh, yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1959 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, rincian selanjutnya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk pendidikan adalah pengamalan dari nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya, landasan kultural. Landasan kultural merupakan kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu teringat dalam pendidikan. Utamanya, belajar kebudayaan dalam arti lisan tersebut dapat diwujudkan berupa ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, fisik, yakni benda hasil dari karya manusia. Selanjutnya yaitu landasan antropologi. Antropologi dimaknai dengan mempelajari tentang bagaimana cara memahami manusia dengan berbagai falsafah dan tata cara kehidupannya masing-masing. Secara sistematik, antropologi pendidikan adalah sebuah kajian mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Dalam pengembangan ilmu pendidikan pada aspek pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan proses pendidikan dengan mempelajari karakteristik dari suatu kebudayaan tertentu. Selanjutnya yaitu landasan psikologi. Menurut Robert Sylvester 1995, setiap peserta didik memiliki desain otak. Otak setiap individu berbeda dengan individu yang lain, seperti sidik jari. Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda, maka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak, guru harus mampu memberikan pengalaman yang sukses, membangun harapan dan visi untuk masa depan yang positif, dan belajar untuk mengapresiasi nilai-nilai perbedaan dalam hidup mereka, tanpa membedakan budaya, bahasa, dan profil belajar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi proses dan hasil. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup tentang faktor material belajar, faktor lingkungan,
faktor instrumental, dan kondisi subjek pendidikan. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor ini berpengaruh terhadap proses dalam hasil belajar. Jumlahnya besar sekali dan masing-masing dibahas dengan secara terpisah. Selanjutnya yaitu kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kontribusi pendidikan terhadap sistem penilaian. Ada 3 norma yang diterima dalam masyarakat, yaitu paham individualisme, paham kolektivisme, serta paham integralistik. Paham individualisme dilandasi oleh teori bahwa manusia itu lahir dan hidup dengan merdeka. Paham ini menimbulkan cara pandang yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Dalam usaha pengembangan diri, mereka berkompetisi satu sama lain dan yang kuat akan selalu menang. Selanjutnya ada paham kolektivisme yang memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanya sebagai alat bagi masyarakat. Paham integralistik merupakan paham yang menyatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat saling membutuhkan erat satu sama lain. Paham ini bersumber dari norma kehidupan masyarakat, di antaranya kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan hidup, negara melindungi warga negaranya, dan selarasrasi seimbang antara hak dan kewajiban. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki hubungan timbal balik secara formal maupun informal. Landasan ekonomi. Landasan ekonomi merupakan suatu aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi yang berupa barang dan jasa. Ekonomi juga merupakan suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Fungsi produksi dalam pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni fungsi produksi administrator. Dalam fungsi ini, wahana dan proses pendidikan dipandang sebagai input, sedangkan bentuk layanan dalam memproses peserta didik dipandang sebagai output. Yang kedua, fungsi produksi psikologi. Dalam fungsi ini, yang dipandang sebagai input sama seperti produksi administrator, sedangkan outputnya adalah hasil belajar siswa. Yang ketiga yakni fungsi produksi ekonomi. Dalam fungsi ini, yang dipandang sebagai input adalah seluruh biaya pendidikan, sedangkan outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik jika sudah bekerja. Selanjutnya yaitu landasan sejarah. Sejarah atau histori adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Hal ini dikemukakan oleh Bidharta tahun 2007. Yang selanjutnya, pembagian sejarah. Sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sejarah pendidikan dunia. Di dalamnya terdapat realisme, rasionalisme, naturalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama pada era Hindu-Buddha, era Islam, era Nasrani, era kolonial Belanda, dan era kolonial Jepang. Yang ketiga, pada masa sejarah masa perjuangan bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat dalam era kemerdekaan awal, era Orde Lama, serta era Orde Baru dan era reformasi. Landasan politik dan hukum pendidikan.
Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Pasal-pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Jika tidak mendapatkan pendidikan, warga negara berhak menuntut pemerintah dengan undang-undang tersebut. Namun sebaliknya, jika warga negara tidak mau melaksanakan kewajiban pendidikannya, maka negara berhak memberi sanksi atau hukuman terhadap warga negara tersebut. Yang selanjutnya ada pasal 32. Dalam pasal ini, kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena kebudayaan merupakan hasil budidaya dari manusia. Jadi, apabila pendidikan maju, maka kebudayaan pun juga ikut maju. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada pasal 3, pasal 5 ayat 4, dan juga pasal 32 ayat 1. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dari beberapa landasan hukum di atas, maka jelas bahwa seluruh lapisan masyarakat di negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sudah seharusnya pemerintah memfasilitasinya dengan layak. Namun ironisnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara hanya rajin mendengungkan pentingnya pendidikan bagi warga negara tanpa memberi solusi terbaik untuk penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Yang selanjutnya ada landasan ilmiah dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut iptek adalah salah satu hasil usaha yang dihasilkan oleh manusia untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Hal ini terjadi sejak awal kehidupan manusia sampai sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan meliputi 3 aspek, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Lembaga pendidikan, terutama pendidikan sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Namun, dalam perkembangannya, iptek memberi pengaruh bagi peserta didik, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.